Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan, kakiku takkan goyah, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi hari ini yang bersuka cita boleh lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang baik. Puji Tuhan. Mari sama-sama di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, bersyukur Tuhan kita baik. Dan kita pun percaya saat kita datang dengan sungguh-sungguh, Tuhan hadir. Dia menjamah setiap kita yang percaya, katakan amin. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Tundukkan kepala, satu hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari yang indah yang sudah Kau beri bagi setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat. Tuhan, kami tahu dan kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu, membawa hati kami yang menyembah, hidup kami yang bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu pagi hari ini kami boleh mengalami Engkau. Kami boleh dijamah, hidup kami boleh diubahkan. Kami beroleh damai, sukacita, dan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku minta, layakkan kami Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Katakan bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari sama-sama katakan, Bapakku rindu menyenangkan-Mu Tuhan.
untuk mengenalmu. Bapakku, Bapakku pinta, oh kau layakkan aku. Bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita, kan kau yang rindu, katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Lagi katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku, angkat tangan kita. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Oh, diam dalam bait-Mu. Oh, mari sembah Dia. Buka hatimu, biar rohnya menjamah. Haleluya. Mari sembah Dia. Inamaya syarala maralamo, kami datang padamu, mencari wajah-Mu, Tuhan yang kami kasihi. Haleluya. Jamahlah hati kami, sebab kami rindu Engkau, Tuhan. Inamaya syarana maralamo, mari buka hati kita, biar Dia menjamah. Inamaya syarana maralamo. Haleluya. Kami rindu Engkau, Tuhan. Betapa kami rindukan Engkau.
Kau jamah, kami rindu Kau sentuh hati kami. Iramaya Shatakara Labarama. Pagi hari ini berapa banyak datang di tempat ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, dengan satu kerinduan yang besar, bahwa Engkau rindu Tuhan menjamah setiap kita, bahwa Engkau rindu ada perjumpaan secara pribadi yang kita lalui pagi hari ini. Berapa banyak hati kita rindu pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku. Mari bersama-sama buka kedua tangan kita, tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Mari buka hati kita, katakan kepada Dia, Tuhan aku rindu Engkau pagi hari ini. Biar pagi hari ini aku boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Sebab perjumpaan kami dengan Engkau itu yang mengubahkan hidup kami. Itu yang memberikan kami kekuatan dan damai sejahtera. Oh ralamaya syaralamaralammo. Mari buka hatimu, nyatakan rindumu. Jamahlah kami, sebab kami rindu Engkau, haus akan Engkau Tuhan. Iramaya Shatakarala. Pagi hari ini rasakan kehadiran Tuhan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Iramaya Shatakarala barala. Dia sedang memeluk setiap kita. Oralamaya Shatakarala. Oh, alamaya Shatakarala barala barala. Kasih-Nya memenuhi setiap kita pagi hari ini. Oralamaya Sharala baralamo. Iramaya Sharala baralamo. Iralamaya Sharala baralamo. Iramaya Sharala baralamo. Iramaya Shatakarala baralamo. Iramaya Shatakarala barala. Sebab ini yang kami terus rindukan ya Tuhan. Kami boleh tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kami boleh tenggelam dalam kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Iramaya Shatakarala barala barala. Oralamaya sigara. Terima kasih Tuhan. Yang paling berharga bagi hari ini Tuhan adalah perjumpaan kami dengan Engkau. Kami menikmati kehadiran-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang kami kasihi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu
Ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Dia hadir di sisi kita, Bapak Ibu Saudaraku, tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari angkat tangan sama-sama. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya kami mau setia, Tuhan. Orang-orang yang mau setia kepada Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu Saudaraku. Kami mau mengasihi Engkau, Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun. Oh, takkan Kau ingkari janji-Mu. Kesetiaan-Mu sungguh
kami mengecap kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Itu yang kami alami, yaitu yang buat hati kami bersyukur, itu yang buat kami menyembah. Oh, kami sepakat betapa ya kami dikasihi, kami disertai. Hati kami bersyukur, hati kami kerangkat menyembah-Mu. Haleluya. Kami mau terus nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, nyanyikan kesetiaan-Mu. Ya, kami mau angkat suara, angkat tangan kami tinggi, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah mata kaya lala masyarakat lala. Oh Yesus, Engkau setia, Yesus Engkau setia, tak pernah tinggalkanku, selalu menyertai setiap langkah kami. Penyertaan-Mu sempurna, berkat-Mu melimpah, kasih-Mu Kau nyatakan, kebaikan-Mu Kau tunjukkan, kesetiaan-Mu kami alami Tuhan. Itu yang buat kami bersyukur, itu yang buat kami menyembah. Sudah banyak hal baik, sudah banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang selalu Engkau tunjukkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini hati kami bersyukur kepada Tuhan. Dan dari hati dan bibir kami mau berkata kepadamu Tuhan, untuk selamanya kami mau setia mengiring Engkau, mengasihi Engkau, melayani-Mu seumur hidup kami. Bapak Ibu saudaraku, berapa banyak Engkau rindu membalas semua cinta Tuhan. Dengan Engkau berkata pagi hari ini, ya Tuhan, aku mau mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Aku mau mengiring Engkau, aku mau setia kepadamu, aku mau melayani-Mu. Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, mari angkat suaramu kembali menyembah Tuhan. Hinamata kaya ralaba shiki ralaba ralaba ralaba. Rabata karalaba siki ralaba ralaba ralaba. Hiraba ralaba siki ralaba 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 ralaba. Rabata karalaba ralaba ralaba. Shiki ralaba ralaba shata karalaba ralaba ralaba. Dengan cara ini kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Inamata karalaba siki ralaba takaralaba ralaba ralaba. Shata karalaba ralaba takaralaba ralaba 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 ralaba. Shikiri di haralaba ralaba takaralaba ralaba ralaba. Inamata karalaba ralaba sharalaba ralaba ralaba. Hiraba ralaba siki ralaba. Hiraba sharalaba. Kalau Tuhan memberi yang terbaik dalam hidup kami, pagi hari ini kami mau menyerahkan yang terbaik yang kami punya Tuhan. Hati kami, hidup kami, pikiran kami, jiwa kami, semua tertuju hanya kepada Tuhan. Angkatlah kembali suaramu Bapak Ibu saudaraku, sembah Dia, sembah Dia, sembah. Yang terbaik, oh haleluya, haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan, oh ini jiwa kami, ini sembah.
Kami sembah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengasihi Engkau. Mari orang-orang yang mengasihi Tuhan, angkat kembali kedua tanganmu Bapak Ibu saudaraku, dan akui bersama-sama, Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaanmu di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Angkat kembali hatimu. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh sangat terbukti bagi kami semua. Terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya kami kan setia Tuhan, melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Katakan tiada, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kesetiaanmu sungguh terbukti. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan ini kami membalas semua kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengasihi Engkau, kami setia kepadamu, kami mengiring Engkau seumur hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Sama-sama kita bersukacita dengan hati bersyukur, masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Angkat tangan kita Bapak Ibu. Ku mengangkat tanganku, bersorak, yang merasakan kita punya Tuhan yang baik sama-sama. Angkat jempol kita tinggi, yo. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik bagi kami Tuhan. Lagi sama-sama. Dengan hati bersyukur, masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah
Jemaat Betani Indah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tidak pernah berubah bagi kami Tuhan. Mari sama-sama Bapak Saudaraku, jempol kita tinggi-tinggi semua. Engkau baik, sangat baik. Apa? Lebih keras, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Satu kali lagi. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Lagi katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. God is good All the time. all the time. God is good. Kurang keras. God is good All the time. and all the time. God is good. Kita nyanyi sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. God is good all the time. Mana suaranya? He put a song of praise in this heart of mine. Semuanya saya rindu. God is good. Jempolnya mana? And all the time, through the darkest night, His light will shine. Angkat jempolnya tinggi-tinggi. God is good. God is good all the time. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Ini sama-sama. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through
Pagi hari ini kita semua bersyukur sebab kita punya Tuhan yang baik. Siapa namanya? Siapa namanya? Tepuk tangan bagi Yesus kita yang baik. Haleluya. Mari sama-sama pagi hari ini kita bersyukur, berterima kasih sebab Tuhan kita baik, kita baik. Sama-sama katakan, aku berterima kasih, bersuka di hadiratnya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tari. Katakan hidupku diubahkannya, oh hatiku dipulihkannya. Oh, korban pujian, syukurku naikkan sembah sujud. Mari angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu, katakan, ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Oh, ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu saudaraku. Katakan sama-sama, aku berterima kasih, oh bersuka di hadiratnya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Katakan hidupku diubahkannya, oh hatiku dipulihkan. Amin, kami terima Tuhan. Korban pujian, syukurku naikkan sembah sujud. Mari sama-sama kita katakan, ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu saudara-saudara kita. Pagi hari ini kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan kami bersyukur dan mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang mengasihi setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudaraku, berapa banyak kau bersyukur, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Aku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Rencana-Mu, rencana-Mu, rencana-Mu. Amin. Sorak-sorai meriah bagi Dia. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudaraku. Inilah yang menjadi kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu mempersembahkan hidup kami, semuanya yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Semuanya dari-Mu dan semuanya untuk-Mu. Terimalah setiap pujian kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku.
kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita puji. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Satu kali lagi katakan, semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk rahmat-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah kudus di mana kami berkesempatan memuji, menyembah Allah, berjumpa Tuhan, menikmati Engkau di hadirat-Mu. Tuhan, setelah kami memuji, menyembah-Mu, sungguh kami percaya Engkau sudah banyak berbicara melalui syair-syair lagu yang kami naikkan. Namun demikian kami tetap merendahkan hati dan membuka pikiran untuk Tuhan menabur kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami rindu kiranya Engkau bertahta seperti di atas pujian umat-Mu, bertahtalah di atas kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua tanpa terkecuali. Hamba-Mu ini Tuhan, ke dalam tangan belas kasihan-Mu hamba-Mu berserah. Kami berdoa kepada Allah yang hidup dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Bapak Ibu.
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat menikmati Paskah Bapak Ibu. Senang sekali waktu lihat di YouTube ibadah Bapak Ibu di tempat ini. Nonton di YouTube saja rasa merindingnya begitu luar biasa. Apalagi Bapak Ibu yang menikmati Jumat Agung kemarin ya. Baik, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan karena Bapak Ibu pasti sudah mendengar khotbah tentang kematian, kebangkitan, semua sekitar Paskah. Hari ini, sepanjang hari ini secara khusus saya akan berbicara hal yang agak berbeda Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu, Sir Francis Bacon pernah berkata demikian. Allah menulis 2 buah kitab. Yang pertama Alkitab, yang kedua alam ciptaan. Nah pagi ini kita coba akan melihat bersama-sama dari tanda kutip kitab yang kedua, yaitu alam ciptaan Bapak Ibu. Kita akan belajar tentang ornitologi. Ornitologi adalah cabang biologi yang mempelajari secara khusus tentang burung-burung, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka berevolusi. Ornitologi berbicara tentang itu. Seorang bapak reformator yang sangat terkenal, Bapak Martin Luther berkata demikian, Anda lihat, ia sedang menjadikan burung-burung sebagai guru-guru kita. Adalah suatu hal yang amat memalukan kita bahwa di dalam Injil seekor burung pipit yang tanpa daya menjadi seorang teolog dan pengkhotbah bagi orang-orang yang paling bijak. Karena itu, kapan saja Anda mendengar kicauan burung nightingale, Anda sedang mendengar seorang pengkhotbah yang luar biasa baik. Pernyataan Martin Luther bicara tentang burung Bapak Ibu. Nah khotbah ini banyak dipengaruhi oleh dosen saya, juga oleh buku John Stott Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau memperhatikan bukunya bicara tentang burung. Nah pagi ini kita akan belajar dari burung-burung migran. Coba kita akan memetik pelajaran dari burung-burung migran ini. Teks kita dari Yeremia pasal 8 ayat yang ke-7. Firman Allah berkata demikian. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkan, menyimpan dalam hati. Dan yang paling berbahagia, mereka yang melakukan firman tersebut. Amin. Yeremia dengan begitu tajam berbicara atas nama Tuhan, menerangkan tentang keberadaan orang Israel dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang jauh lebih rendah. Burung, bahkan burung-burung itu tahu waktunya kembali. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Yeremia berkata sebuah nada yang sangat keras Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah tahukah Bapak Ibu, Palestina itu dari dulu hingga kini masih menjadi jalur yang dilalui oleh burung-burung migran. Banyak spesies dari burung-burung migran ini terbang ke arah selatan pada waktu musim gugur, menyeberangi selat Bosporus, melintasi Palestina, menuju Afrika yang punya iklim yang lebih hangat. Pada waktu musim semi mulai tiba, mereka kembali terbang ke utara. Demikianlah sepanjang tahun mereka berpindah dari utara ke selatan dan sebaliknya. Kalau Bapak Ibu nonton National Geographic Channel, Bapak Ibu akan melihat rutinitas ritual burung-burung ini. Ketika musim semi di bagian lain, mereka akan berpindah dan terus seperti itu. Firman Tuhan tadi berkata ada burung ranggung. Dalam teks aslinya disebut hasida. Burung tekukur disebut dalam bahasa Ibrani thor. Burung layang-layang disebut dalam teks aslinya sis. Dan kemudian burung bangau. Biasa disebut juga dengan agur. Nah apa yang kita bisa pelajari dari burung-burung migran ini? Yang pagi ini kita coba akan merenungkan baik-baik dari kebenaran firman Allah. Sebab perkataan Yeremia itu terlalu keras. Jika burung tahu waktunya kembali, tapi umat Tuhan tak mengerti hukum Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Pelajaran pertama dari burung-burung migran ini Bapak Ibu. Ingatlah ada yang namanya God's perfect timing.
Inilah pelajaran pertama dari burung migran tadi. Burung-burung migran mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya pentingnya memahami God's perfect timing, waktu Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan bahwa burung-burung ini tidak punya kalender, tidak punya jam, tapi mereka dapat membaca tanda-tanda alam dengan sangat akurat. Hingga mereka dapat bergerak pada waktu yang tepat. Tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Timingnya itu pas sekali, presisi. Sebab jika terlalu cepat, kematian yang mereka akan dapatkan. Jika terlalu cepat atau terlalu lambat, sama-sama mengancam kehidupan mereka sehingga mereka tidak bisa survive. Itulah sebabnya dengan insting yang begitu tajam, burung-burung ini tahu ketepatan waktu begitu penting bagi mereka. Sekali meleset, mereka tak punya masa depan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Jelas kita manusia yang diciptakan sesuai dengan peta dan teladan Allah. Seharusnya setiap Bapak Ibu dan saya memiliki kemampuan yang lebih baik untuk belajar membaca waktu Tuhan. Anak-anak Tuhan itu harus mengerti kapan harus diam, kapan harus bergerak. Nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh terlalu lelet. Dia harus bisa punya ketepatan yang sangat akurat. Bapak Ibu, jika burung itu yang secara insting dan naluri melatih dirinya begitu rupa dari mulai kecil sampai kemudian dewasa, sehingga kemudian mereka bisa survive sampai hari ini. Bapak Ibu, kita ini segambar dengan rupa Allah. Tak ada satupun ciptaan yang seperti manusia. Dia adalah mahkota ciptaan Allah yang oleh Allah diberi otoritas untuk mengembangkan alam semesta dan menaklukkannya bagi kemuliaan Allah. Tetapi perhatikanlah, apakah kita punya kepekaan yang tajam? Bagaimana kita bisa mengikuti irama waktu Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Saya masih ingat, tadi pagi tiba-tiba dalam renungan ini, saya berubah untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Ketika pandemi melanda dunia, 2019 akhir, 2020 bulan Maret mulai Indonesia lockdown. Tidak mudah bagi pemimpin Bapak Ibu, Bapak Gembala, seperti tidak mudah membuka gereja, demikianlah tidak mudah menutup gereja. Tetapi kita harus taat kepada hukum, kita tutup ibadah kita. Kita dipaksa untuk kembali ke rumah masing-masing dan beribadah dari rumah. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Jika Bapak Ibu mengerti hati kami para gembala, mengerti hati gembala Bapak Ibu. Setelah 1 tahun setengah, 2 tahun mulai ada bisik-bisik, mulai ada suara-suara sumbang yang kadang-kadang membuat kami rasa tidak mudah bagi kami menjalani ini. Ayo dibuka ibadah, kok ibadah belum ada, kok belum juga dibuka. Bagaimana kami ini? Bapak Ibu, seperti tidak mudah menutup gereja, tidak mudah juga membuka gereja. Apalagi mega church seperti ini. Di mana kerumunan manusia bisa berjumlah ribuan. Ini bisa menjadi sumber petaka yang luar biasa. Nah, dibutuhkan seorang pemimpin yang punya ketajaman dan kepekaan. Kapan waktunya harus buka ibadah. Kapan waktunya harus menahan dari membuka. Dan itu tidak mudah. Dengan mega church seperti ini, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk bisa survive, berjalan dengan baik. Sementara ibadah tidak ada. Dan kalau ibadah tidak ada, persembahan dan perpuluhan pasti menurun. Ada harga yang begitu mahal dari gembala-gembala pada waktu itu untuk memikirkan semua itu Bapak Ibu. Karena dibutuhkan waktu yang tepat. Tapi saya ingat ketika kemudian ibadah dibuka di Manyar. Saya ingat sekali. Bapak Gembala mengutip cerita tentang Bahtera Nuh.
Sebuah cerita yang sangat relevan. Cerita yang luar biasa. Ketika air bah itu telah mereda, ketika bahtera itu telah terdampar di Gunung Ararat, ketika semua kelihatannya sudah kering dan siap untuk Nuh membuka bahteranya dan keluar bersama dengan keluarga dan binatang yang ada di dalamnya. Tapi Nuh tidak buru-buru membukanya. Dia menanti. Bapak Gembala cerita bagian itu. Dia kirim burung. Dari mulai burung gagak sampai kemudian burung merpati. Dia, Nuh, walaupun tahu bahwa bahteranya telah ada di daratan, tapi dia harus memastikan kapan waktunya dia harus membuka pintu sehingga kemudian semua orang bisa keluar dengan selamat lalu mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Hari itu, Bapak Gembala memberi pesan yang sangat kuat. Apa maksud saya dari cerita ini Bapak Ibu? Maksud saya, betapa pentingnya kita mengerti kapan waktunya kita harus berhenti, kapan harus bergerak, kapan harus diam, kapan harus berkata-kata. Seperti burung, sekali dia meleset, ada rombongan satu generasi yang barangkali harus musnah karenanya. Sehingga mereka harus punya ketepatan dan naluri yang begitu tajam mengukur waktu yang paling tepat sesuai dengan musim-musim mereka. Walau tak punya jam, tak punya kalender. Bapak, Ibu dan saya, bukan hanya segambar dengan rupa Allah, memang gambar itu sudah rusak karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tetapi oleh karya penebusan Kristus yang baru saja kita rayakan di Jumat Agung. Dan hari Minggu kita merayakan kebangkitannya. Gambar Allah dipulihkan dalam diri Bapak, Ibu dan saya. Pertanyaannya pagi ini, apakah kita punya ketajaman yang sama? Ketajaman untuk tahu waktu Tuhan dalam hidup kita. Perhatikan perkataan Carl Lewis, seorang pelari sprinter yang terkenal luar biasa di eranya. Dia berkata, life is all about timing. Semua kehidupan ini tentang waktu. Dia peraih 6 medali emas Olimpiade di Los Angeles dan Seoul. Pelari dengan kecepatan yang luar biasa orang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengakui hidup ini tentang waktu semuanya. Orang lain berkata sesungguhnya kita terpenjara dan terperangkap di dalam waktu. Karena itu betapa pentingnya Bapak Ibu dan saya. Untuk tahu punya timing yang tepat. Perhatikanlah. Ada 4 hal yang tak dapat kembali. Batu setelah ia dilontarkan. Kata setelah ia diucapkan. Waktu atau kronos setelah ia berlalu. Kesempatan atau kairos setelah ia hilang. Perhatikanlah semua keempat hal ini harus punya timing yang tepat. Harus punya keakuratan supaya semua berjalan dengan baik. Pelajaran pertama dari burung-burung migran ini Bapak Ibu. Betapa pentingnya ketepatan waktu. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu. Dari burung-burung migran ini kita belajar pelajaran yang kedua. Burung-burung migran mengajar kepada kita pentingnya bergerak ke arah yang tepat. Perhatikanlah Bapak Ibu. Burung-burung bangau tahu persis bahwa mereka harus bergerak ke arah selatan dari utara pada musim gugur, bukan ke arah barat atau timur. Demikian pula sebaliknya pada musim semi. Mereka tahu pasti kemana mereka harus terbang supaya tetap survive di alam semesta ini. Mereka tidak memiliki kompas. Mereka tidak punya GPS. Mereka tidak punya Google Map seperti yang Bapak Ibu punya. Namun mereka selalu akurat. Tidak pernah ada yang Sherlock kepada mereka. Kemana seharusnya ketika musim semi datang. Gak pernah. Baik di utara, selatan, timur, barat, tak seorang pun pernah Sherlock kepada mereka. Tetapi burung-burung ini tahu persis arah kemana mereka harus pergi. Walau tak ada penunjuk arah yang mereka miliki. Tak ada teknologi yang mendukung mereka untuk bisa bertahan hidup. Dalam kehidupan ini, cepat atau lambat kita akan dihadapkan pada pergantian musim kehidupan. Dari musim semi dan panas yang semarak dengan kebahagiaan dan kelimpahan,
kepada musim dingin yang sepi, tandus, syarat dengan kekurangan. Ketika situasi seperti itu, kemana kita akan mengarahkan diri ketika berada dalam situasi paceklik semacam ini? Seperti kita pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya, ada musim semi, ada musim panas, ada musim dingin. Ada musim di mana Allah begitu memberkati kita dengan kelimpahan hadiratnya yang luar biasa. Tapi ada musim di mana engkau begitu sulit mencari wajahnya. Begitu sulit berseru kepada Dia, seakan-akan langit terbuat dari tembaga. Ada kalanya di mana surga begitu diam dan membisu, justru ketika engkau begitu membutuhkan suaranya. Itulah musim kehidupan. Ada musim-musim seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada musim-musim kesukaran-kesukaran. Ada musim-musim kemudahan-kemudahan. Pertanyaannya, ketika musim-musim seperti itu terjadi, kemana arah hati kita melangkah? Kemana pikiran kita bawa Bapak Ibu? Hanya ada satu jawaban yang diberikan oleh kitab suci. Allah harus menjadi tempat tujuan. Mazmur 18 ayat 3 berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Bapak Ibu, si penyair menggunakan geografis tempat dia hidup untuk menerangkan tentang Allah yang maha besar. Allah maha besar itu tidak bisa diwakilkan dengan kata-kata manusia. Terlalu terbatas kata-kata manusia, sementara Allah tak terbatas. Maka para penulis Alkitab menggunakan gaya bahasa metafora atau kiasan-kiasan Bapak Ibu. Salah satunya untuk menerangkan Allah yang tak berubah itu. Mereka bicara tentang gunung batu yang ketika badai datang, semua pasir bergerak, pohon berguncang, jalanan berpindah, tapi gunung batu tak tergoyahkan selama-lamanya. Dengan geografis seperti itu, sang penyair mau memberitahu ketika musim kehidupan terus berubah, hanya Allah yang tak berubah. Allah yang terus setia, satu-satunya pribadi yang paling tepat untuk tempat bersandar kita. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Iya. Dia satu-satunya pribadi tempat sandaran yang paling nyaman. Sebab dia bukan Allah yang terbawa kepada perasaan-perasaan. Sehingga kadang-kadang dia begitu benci kita, kadang-kadang begitu marah, lalu seketika dia berubah. Seperti ilah-ilah yang gampang sekali emosi dan murka ketika mereka terlambat membawa sesajen. Allah kita bukan Allah yang berubah-ubah seperti itu. Sang penulis berkata dia seperti gunung batu yang bisa dipercaya untuk dijadikan tempat sandaran yang paling kokoh. Martin Rijkaard, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, tahun 1586, 1649 dia hidup Bapak Ibu. Adalah seorang pendeta Lutheran yang melayani di sebuah kota kecil di Jerman bernama Eilenburg, Bapak Ibu. Dia hidup dalam masa yang begitu sulit. Kota tempat tinggal dia 3 kali diserang oleh pasukan musuh. Pernah mengalami kelaparan dan wabah yang luar biasa. Pernah dalam 1 hari memimpin 40-50 kali kebaktian pemakaman. Selama 2 tahun dia pernah memimpin lebih dari 4.000 kali kebaktian pemakaman. Persis di zaman kita seperti masa pandemi kemarin. Orang-orang tercinta dan terhormat tak pernah bisa dikubur dengan cara terhormat. Sebab mereka tidak beroleh kehormatan itu. Oleh karena COVID yang mematikan. Bapak Martin Rijkaard mengalami di zamannya. Ketika seorang jenderal Swedia menduduki Eilenburg Bapak Ibu, dia menuntut penduduk untuk membayar pajak yang amat besar. Lalu kemudian sebagai seorang hamba Tuhan, Rijkaard datang kepada sang jenderal, mohon keringanan supaya janganlah ditarik pajak yang begitu tinggi. Tetapi kemudian permintaannya nggak didengar, dia diabaikan. Lalu hamba Tuhan ini Rijkaard kemudian berkata, mari anak-anakku, kita tidak bisa menemukan kemurahan hati seorang manusia. Mari berlindung kepada Allah. Kemudian dia mulai menyanyikan sebuah lagu di zamannya. Ketika dalam saat-saat yang paling membutuhkan.
Itu judul lagu itu, Dia Naikkan Pujian itu. Mendengar lagu tersebut, hati jenderal itu luluh. Lalu kemudian yang terjadi, diputar balik. Hari itu sejarah mencatat, kota itu menjadi kota yang paling murah, hanya 1/15 membayar pajak. Ketika sang hamba Tuhan tahu, tempat tumpuan terakhir untuk berseru dan bersandar adalah Tuhannya. Dan dia lakukan itu, sebab manusia tak dapat diandalkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita belajar. Ketika musim-musim kehidupan kita hadapi, dimanapun fase kehidupanmu, musim seperti apa yang sedang engkau jalani, yang kadang-kadang kau nggak mengerti kenapa terjerembab kepada musim ini, yang karena kadang-kadang kelalaian orang lain, engkau mengalami musim hidup yang susah, atau mungkin karena kelalaianmu sendiri, kemudian engkau terjebak kepada musim kehidupan yang rumit dan sulit. Barangkali tentang keluarga, tentang hubungan-hubungan, tentang persaudaraan, tentang karir atau usaha. Apapun penyebab, ketika musim kehidupan datang, kemana arah hatimu? Pastikanlah arah hatimu kepada gunung batu yang tak berubah, satu-satunya pribadi yang layak untuk jadi tempat sandaran Bapak Ibu dan saya. Ayo tepuk tangan lebih baik lagi bagi Tuhan. Bapak Ibu, waktu saya masih muda, sekarang masih belum terlalu tua, STW lah Bapak Ibu ya, setengah tua. Saya orang yang suka sekali olahraga. Saya berolahraga, saya menjaga kesehatan saya orang yang sangat disiplin sekali dalam hal makan. Tahukah Bapak Ibu kalau di rumah saya menghindari minyak, gula, dan garam. Kalau di rumah, kalau di pelayanan, apapun saya sikat, apapun saya makan. Karena kalau kita melayani apapun yang disediakan, hamba Tuhan harus menikmati itu. Tapi kalau saya di rumah, saya memaksa diri, saya ngomong sama istri, untuk saya cukup rebus-rebusan saja, tidak perlu garam, gula, dan minyak. Tetapi kemudian dengan semua disiplin yang saya coba lakukan, dari muda Bapak Ibu suka berolahraga, menjaga kesehatan, kira-kira belasan tahun yang lalu, diagnosa dokter, selesai saya khotbah di Nginden, waktu saya mau pulang ke Batam, di bandara, dari ruang tunggu waiting room itu saya berjalan di Garbarata itu, tiba-tiba saya lemes. Saya terduduk. Waktu saya terduduk, seorang jemaat lewat yang saya tidak kenal, dia berkata, "Hei, ini kan Pak John yang kemarin khotbah di Nginden." Saya bilang, "Iya." "Kenapa Pak John?" "Saya tidak tahu kok, tiba-tiba saya lemes." Kemudian dia papah saya, dia bawa ke dalam pesawat, kami duduk bersama Bapak Ibu. Sampai di kota kami di Batam. Saya periksa ke dokter. Diagnosanya macam-macam. Bapak Ibu, aneh-aneh. Di rongsen dan lain sebagainya. Satu dokter dengan yang lain agak-agak kacau diagnosanya. Akhirnya kami menyeberang ke tetangga sebelah. Didiagnosa ternyata di mulut saya itu ada jamur. Dan jamur itu sesungguhnya cukup mematikan. Hanya dia tetesin 2 tetes Bapak Ibu. Malamnya saya di hotel tidur nyenyak luar biasa. Tetapi karena jamur itu ketahuan dari diagnosa bahwa saya punya tiroid. Bapak Ibu, hypertiroid. Dan itu cukup melelahkan bagi saya. Saya menjaga diri baik. Saya berhati-hati. Saya belajar takut kepada Tuhan yang saya layani. Tapi terkena penyakit yang tidak sakit. Hanya saja kalau saya khotbah, kalau di sini hampir tidak Bapak Ibu. Tapi kalau saya di Batam karena gereja kami masih kecil. Kalau saya khotbah di Batam tiba-tiba ada satu jemaat berdiri. Mau ke toilet, langsung blank. Poin khotbah saya langsung hilang. Gak bisa kaget. Cukup rumit buat saya karena saya seorang hamba Tuhan yang harus berkhotbah. Lalu melihat ekspresi tubuh jemaat, saya bisa kehilangan poin khotbah. Dan itu sangat mengganggu. Lalu kemudian saya di-treat, saya terus minum obat dan lain sebagainya. Terus Bapak Ibu kami usahakan yang terbaik ke dokter. Kami berdoa sungguh-sungguh. Kami bersandar kepada Kristus. Tahukah Bapak Ibu? Tidak sembuh juga. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Lama-lama saya capek, saya berkata begini, "Tuhan, jika kalau karena sakit ini, aku semakin dekat dan bergantung kepadamu, ya udah, gak usah sembuhkan. Biar aku bergantung kepadamu, tapi beri aku kekuatan. Tapi kalau gara-gara penyakit ini aku jadi gak efektif. Aku jadi kurang berguna, tidak produktif. Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi, sembuhkan aku." Itu doa saya.
Terus waktu berjalan, saya tahu musim kehidupan sedang berubah. Kelihatannya musim kehidupan mulai hawa dingin datang dalam kehidupan kami, secara khusus kesehatan kami Bapak Ibu. Tetapi kami terus belajar bersandar kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Di satu sisi kami mengalami kekalahan, di bagian lain kami beroleh kemenangan yang luar biasa. Justru melalui sakit saya mulai belajar mengerti orang-orang yang terkena hyperthyroid. Saya boleh lebih empati dan mudah simpatik kepada mereka. Saya mulai punya ketekunan doa yang lebih dibanding yang lalu. Jadi di sisi lain saya beroleh kekalahan barangkali. Tapi di bagian lain saya beroleh kemenangan. Otot-otot rohani saya mengalami kekuatan ketika dalam fase kehidupan yang tidak mudah. Musim kehidupan yang tidak mudah itu, tapi datang dan bersandar kepada Allah. Saya juga punya beberapa kemenangannya sendiri. Jadi perhatikan, semua kekalahan selalu bersifat parsial. Begitulah semua kemenangan selalu bersifat parsial. Satu-satunya kemenangan yang sejati ketika kita belajar menyerahkan kehendak kita kepada Allah dan bersandar kepada Allah yang hidup, itulah kemenangan yang sejati. Saya pesan kepada Bapak Ibu semua kita, di mana fase kehidupanmu? Seperti apa musim kehidupanmu? Ayo belajar. Ketika engkau merasa bahwa ini adalah musim kekalahan, oke. Tapi di bagian lain barangkali engkau beroleh kemenangan-kemenangannya kok. Karena semua kekalahan bersifat parsial. Semua kemenangan bersifat parsial. Satu-satunya kemenangan yang bersifat utuh. Ketika engkau bersandar kepada Allah yang tak tergoyahkan. Dia Allah yang luar biasa. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Karena itu, sekali lagi, di mana fase hidupmu, di mana musim hidupmu, seperti burung dia tahu arah kemana walau tak punya kompas dan Google Map. Engkau harus tahu kemana arah hatimu. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana burung-burung migran punya insting untuk kembali ke rumah fisiknya. Anak-anak Tuhan harus berani mempercayai insting rohaninya. Untuk kembali kepada Bapa bila mereka hidup jauh, bahkan terasing daripadanya. Bapak Ibu, ada seekor burung yang bernama Winky, merpati penerima medali tahun 1943 Bapak Ibu. Ini burung merpati yang beroleh medali. Winky, seekor burung merpati pos, tahun 1943 menerima medali dari The People Dispensary for Sick Animals. Karena jasanya membawa pesan darurat itu Bapak Ibu, yang diberikan oleh seorang kru dari sebuah pesawat bernama Bristol Beaufort yang mengalami musibah di Laut Utara. Pesawat ini mengalami musibah, jatuh, dan burung merpati itu berhasil membawa pesan SOS kepada rekan-rekannya. Sehingga kemudian sang pilot selamat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada jenis burung yang namanya Manserwetter, salah satu spesies dari burung laut atau burung camar, kemungkinan Bapak Ibu, memiliki kemampuan navigasi yang luar biasa. Tahun 1952, salah satu dari burung Manserwetter dipindahkan dari sarangnya di Cambridge, Inggris, ke Stockholm, Swedia. 7 jam kemudian burung tersebut sudah kembali ke sarangnya. Boleh multimedia tampilkan mapnya. Coba perhatikan mapnya. Ini mapnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 7 jam kemudian burung itu bisa kembali. Sebelum pandemi, saya pelayanan ke sebuah kota di Bandung tepatnya. Ibu gembala yang menggembalakan gereja tersebut, suaminya saya panggil Om karena berumur 75 lebih waktu itu. Om punya 2 hobi. Si Om yang pertama hobinya setir pesawat, dia pilot. Dan waktu itu diajak saya, ayo John Panggabean, naik pesawat, kita keliling jalan-jalan di udara kota Bandung. Dia mau bawa saya naik pesawatnya. Lalu saya tanya, siapa Om yang pernah Om setirin para pendeta? Dia bilang, pendeta ini saya tawarin. Yang dia tawarin pendeta-pendeta besar, dan ada pendeta besar yang berani naik pesawat bareng dia. Apalagi saya, pendeta kecil, lebih gak berani Bapak Ibu. Karena Om itu sudah cukup umur. Hobi dia yang kedua, burung merpati. Dia cerita, dia punya burung merpati yang selalu juara. Bagaimana kejuaraannya? Saya tanya. Dia cerita, burung merpati kesayangannya itu akan melakukan pertandingan. Biasanya mereka bawa ke kota Lombok. Dari Lombok
dimateraikan, di kakinya ada materai kepemilikan masing-masing, lalu kemudian dilepas di kota Lombok. 2 hari kemudian burung merpati sampai di tempatnya di Bandung. Burung merpati punya insting ketajaman yang luar biasa, sebuah naluri untuk kembali ke kandangnya. Lombok tidak mudah, jauh berapa ribu kilometer dari Bandung. Tetapi 2 hari kemudian, burung itu sudah sampai di Bandung. Bapak Ibu, itu sebabnya Yeremia berkata, burung tahu waktunya kembali, umatku tak mengenal hukum. Burung merpati salah satu burung yang punya kecerdasan yang luar biasa. Begitulah manusia, sesungguhnya secara insting, secara naluri Bapak Ibu, ada panggilan untuk selalu pulang ke rumah. Coba perhatikan gambar-gambar ini Bapak Ibu. Bantu saya tampilkan multimedia, ada beberapa gambar orang-orang mudik. Ini bulan puasa, sebentar lagi saudara-saudara dan sahabat kita akan mudik Bapak Ibu. Kebiasaan mudik sesungguhnya sebuah naluri yang dari purba telah ada dalam diri manusia. Bahwa kembali ke rumah, kembali ke tempat asal adalah panggilan jiwa. Itu sebabnya di Amerika setiap kali Thanksgiving mereka akan mudik. Di Indonesia lebaran seperti ini sebentar lagi, kemarin saya naik pesawat full semuanya. Mudik. Di Israel setiap kali hari Paskah, hari raya Pondok Daun, dan hari raya Pentakosta, 3 hari raya ini semua putra Ibrani di seluruh dunia wajib mudik pulang kampung ke Yerusalem. Tahukah Bapak Ibu bahwa ini sebuah kebenaran umum yang Tuhan tanamkan di dalam hati nurani manusia. Bahwa dimanapun kita berada, setiap kita punya insting, punya sebuah naluri dari purba untuk kembali. Bapak Ibu, saya ingat waktu Jumat Agung, Bapak Gembala membuat renungan singkat di tempat ini. Mungkin gak sampai 15 menit renungan singkatnya waktu saya lihat di YouTube itu. Pemain musik di Batam wajib untuk menonton itu. Kami menikmati ibadah itu Bapak Ibu seperti Bapak Ibu menikmati di tempat ini. Walau kami tunda ya Bapak Ibu ya. Oleh karena ibadah kami di Batam. Tetapi beliau bercerita. Dan dibutuhkan sebuah keberanian ekstra untuk menceritakan bagian itu Bapak Ibu. Pernah marah Bapak Gembala. 7 bulan tidak ke gereja. 2001. 3 tahun mengalami depresi yang luar biasa. Tahukah Bapak Ibu? Begitu beliau sembuh, kembali ke gereja, 2004 saya dikirim ke Batam. Saya ulang, setelah 7 bulan itu, beliau yang merasa kosong. Kemudian kembali melayani Tuhan. Sayalah orang yang diutus ke Batam, persis 2004. Jadi waktu beliau cerita tentang cerita itu Bapak Ibu, langsung connect ke saya. Saya ingat sekali. Ya, 3 tahun setelah peristiwa itu, beliau utus saya ke Batam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang saya mau Bapak Ibu garis bawahi dari pesan Jumat Agung itu. Beliau cerita tentang anak yang hilang. Dan beliau berkata, di tempat ini, jika ada engkau yang sudah lama tidak punya keintiman dengan Tuhan, kembalilah. Dan pesan yang sama pagi hari ini saya ingin teguhkan dan kuatkan Bapak Ibu. Perhatikanlah. Jika Bapak Gembala sempat tidak bergereja 7 bulan. Kalau saya terhilang di dalam gereja. Saya ada di rumah Allah. Saya sekolah Alkitab. Saya diajar oleh orang-orang terbaik di generasinya. Orang-orang yang hebat secara integritas. Orang-orang yang punya kesaksian-kesaksian spektakuler. Saya terhilang di rumah Allah. Saya sekolah Alkitab. Tapi saya tak punya keintiman dengan Allah. Saya tak punya hubungan yang manis dengan Dia. Di gereja, tapi terhilang. Di rumah Allah, tapi terhilang. Jika beliau mengutip Bapak Gembala Bapak Ibu seperti si bungsu barangkali. Saya lebih buruk seperti si sulung. Di rumah tapi terhilang. Tetapi biar bagaimanapun,
Semua kita punya insting naluri, ditambah ada roh suci dalam diri kita Bapak Ibu. Setiap kita harus kembali karena rumah yang terbaik adalah di hadirat Allah. Seperti burung tahu tempat yang terbaik. Ayo beri tepuk tangan lebih baik lagi bagi Tuhan. Ya, seperti burung tahu kemana mereka akan kembali. Begitulah anak-anak Tuhan pagi hari ini jika ada di antaramu. Di ruangan ini engkau setia melayani Tuhan barangkali. Engkau setia datang ke gereja. Engkau setia dalam banyak hal-hal rohani. Tapi engkau tidak menyadari engkau tidak punya kehubungan yang intim lagi dengan Dia. Engkau terhilang di rumah. Engkau terhilang di bait Allah. Betapa kita perlu berhati-hati. Karena itu saya mendorong seperti burung tadi. Kembalilah. Seperti pesan Bapak Gembala hari Jumat. Kembalilah. Sebab tangannya selalu terbuka Bapak Ibu. Tangannya selalu terbuka. Perhatikan perkataan Bapak Agustinus. Engkau telah menciptakan kami untuk engkau sendiri. Dan hati kami resah. Sampai kami dapat menemukan ketenangan di dalam engkau. Bukankah ini yang dikatakan oleh Bapak Gembala di hari Jumat? Ada sebuah kekosongan, ada rasa resah yang luar biasa. Sampai ketika kembali. Justru ketika kembali. Kemudian beraktivitas dan melayani Allah dengan luar biasa. Diutusnya saya ke Batam hari ini. Biar bagaimanapun Allah yang mau gereja Betani Batam ada. Tapi Allah memakai gembala Bapak Ibu untuk mengutus saya pergi ke sana. Dan Bapak Ibu tahu bersama-sama gereja itu walaupun chapel main hallnya belum jadi tapi chapelnya sudah jadi. Boleh multimedia tampilkan Bapak Ibu. Ini gereja Betani Batam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sudah selesai. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Apapun kata orang, saya bangga sekali, saya bersuka cita sekali. Bapak Gembala, Bapak Ibu menanamkan benih yang baik di sana. Dan sekarang gereja jadi, kalau Bapak Ibu main ke Batam, mampir di gereja Betani Batam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkunjung ke sana, Bapak Ibu akan melihat buah dari benih yang ditanam oleh Gembala Bapak Ibu. Yang bersedia kembali dan kemudian mengutus saya. Dan hari ini kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. 3 hal ini kita perlu pikirkan bersama-sama belajar dari burung migran. Ingat, kita harus tahu kemana arah ketika musim berganti. Ingat baik-baik, kita harus tahu Bapak Ibu, kapan waktunya bergerak, kapan waktunya harus diam. Dan jangan lupa, yang terakhir, jangan pernah lupa untuk pulang. Kita semua bisa jatuh, kita semua bisa lalai, kita semua kadang-kadang bisa tersesat. Tetapi pulanglah, kembalilah ke hadiratnya. Sebab hanya di hadiratnya kita beroleh ketenangan yang sejati. Tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Kita naikkan pujian kepada Tuhan sebelum kita datang kepada doa. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita belajar tentang burung-burung migran yang digunakan oleh Allah sebagai alat peraga untuk menegur orang Israel yang dijadikan segambar dengan rupa Allah, dipilih Allah dan dijadikan biji mata Tuhan. Namun mereka lalai tentang hukum Tuhan. Sementara burung tahu waktunya kapan harus kembali. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Di setiap persoalan kau turut bekerja, datangkan kebaikan dari hidupku. Di setiap pergumulan kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Setiap
persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera, yang penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan. Angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Katakan selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami percaya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh mendengar firman-Mu, kami percaya Tuhan, firman ini boleh menjadi tuntunan bagi setiap langkah kami. Dan kami percaya firman ini menguatkan setiap kami, membimbing kami. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Pendeta John Panggabean yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya hikmat Tuhan, urapan Tuhan selalu Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan siang hari ini kalau kami diberikan kesempatan untuk memberi, kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami mengundang Bapak Ibu saudaraku yang akan menyerahkan putra putrinya untuk maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan berkati. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu
di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu. Angkat tanganmu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, memuji-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah sebagai tanda kepujian kita bagi-Mu. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.